Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bahagian saudara, baik secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat. Pada kesempatan ini, dengan tuntunan Roh Kudus kita akan mempelajari firman Tuhan, khususnya buku Daniel pasal 3. Dalam pasal 3 ini kita akan melihat bagaimana Babylon, kerajaan yang begitu besar pada saat itu, katakanlah sebagai suatu kerajaan yang super power, istilah sekarangnya, menguasai begitu banyak daerah. Nah, karena kekuasaan yang begitu besar, ya, pasal 2 menjelaskan bahwa Allah menunjukkan kepada Raja Nebukadnezar urutan peristiwa pemerintahan atau kerajaan yang akan muncul di kemudian hari hingga kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Raja Nebukadnezar tidak suka dengan skenario yang Allah perlihatkan kepadanya dalam mimpi. Dia mencoba mengubah skenario nubuatan Allah sesuai dengan keinginannya. Bagaimana cara? Dengan mendirikan patung yang seluruhnya dari emas sebagai simbol penolakan dari nubuatan peristiwa yang ditunjukkan dalam pasal 2. Khususnya pasal 2 ayat 44. Firman Tuhan bunyinya demikian. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan menemukan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ini adalah kerajaan batu, di mana batu yang terungkit tanpa pertolongan tangan manusia menimpa patung di pasal 2 tersebut, sehingga menghancurkan patung tersebut, di mana bagian kepala dari patung tersebut adalah emas, simbol dari keberhasilan kerajaan Babylon. Nah, Allah menyatakan bahwa ia akan mendirikan kerajaan batu yang tidak akan binasa atau kekal. Namun Daniel 3, Nebukadnezar mencoba melawan rencana Allah dengan mendirikan patung yang seluruhnya dari emas, lebih mulia dari perak, perunggu, tanah liat, dan batu, kerajaan batu. Nah, mari kita lihat Daniel 3 ayat 1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Nah, dataran Dura atau Dura, asal kata dur, artinya tembok atau benteng atau kubu pertahanan. Para peneliti menemukan bahwa dataran Dura terdapat pada 2 tempat. Pertama, 6 mil sebelah selatan kota Babylon tua, di mana rangkaian gundukan masih menyandang nama Aramaik atau Aram, yaitu Tutuk Dura. Dan yang kedua, berada di antara 2 tembok utama yang mengelilingi kota Babylon, kota utama. Berdasarkan hasil penelitian arkeologi, pusat kota Babylon yang dimiliki oleh Raja Nebukadnezar hampir berbentuk persegi 4, yang mana setiap sisinya berjarak 1 mil. Nah, dan selain itu, Babylon memperkenalkan suatu sistem perhitungan yang berbasiskan angka 6 atau dikenal dengan sebutan seksagesimal. Oleh sebab itu, patungnya 60 hasta tingginya dan lebarnya 6 hasta. Bilangan 6, 60 detik, 60 menit, 24 jam, 360 hari, 360 derajat. Nah, angka-angka 6 ini, 60 dan 360 ini memiliki makna spiritual untuk kerajaan Babylon, di mana setiap angka ini mewakili atau representasi dari dewa-dewa Babylon. Kita akan mempelajari hal tersebut di sesi yang lain. Nah, menurut Herodotus, patung emas Raja Babylon ini beratnya 800 talenta. Itu setara dengan 30 ton emas untuk membentuk patung Raja Nebukadnezar. Nah, adalah hal yang sudah biasa dilakukan baik pada zaman dulu maupun sekarang,
Ya, setiap pemerintahan atau raja membangun patung atas keberhasilannya. Ya, kalau zaman dulu khususnya pada provinsi atau daerah-daerah yang ditaklukkan, bahkan patung-patung tersebut lebih tinggi dari patung Raja Nebukadnezar di Lembadura. Contohnya seperti negara kita memiliki monumen nasional atau Monas, lebih tinggi dari patung ini, ya, di mana di atasnya ada simbol ya api, ya, semangat perjuangan yang membara. Nah, namun Raja Nebukadnezar mendirikan atau melakukannya tidak hanya menyatakan dominasi atau otoritas kekuasaan yang dimilikinya, akan tetapi jauh lagi ya ingin menyatakan bahwa kekuasaan kerajaannya akan kekal selama-lamanya melalui simbol emas dari keseluruhan patung tersebut. Nah, pada saat itulah, ya, periode kepemimpinan Raja Nebukadnezar inilah Babylon mencapai masa keemasan dalam pemerintahannya, dalam kekuasaannya. Pada puncak keberhasilannya itulah Nebukadnezar menyatakan kekuasaan dan kemuliaan Babylon. Sebagai raja, katakanlah dia ambisius untuk membangun kerajaan Babylon selama-lamanya dengan cara mendirikan patung yang seluruhnya dari emas. Tidak seperti yang dinubuatkan dalam kitab Daniel pasal 2, ya, dalam mimpinya, yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan bersih bercampur tanah liat, serta kerajaan batu. Mari kita mulai baca Daniel 3, ayat 1-7. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Jadi undangan untuk pentabisan patung, ya, saudara perhatikan. Lalu berkumpullah para undangan itu, ayat 3 dikatakan, yang seperti yang disebutkan dalam ayat 2. Lalu ayat 4, berserulah seorang batara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengarkan bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Alkitab tidak mencatat secara detail tanggal atau peristiwa patung emas ini dalam kitab Daniel pasal 3. Namun, ada satu indikasi, ya, peristiwa ini lebih mungkin terjadi setelah adanya pemberontakan di kerajaan Babylon sekitar tahun 594 sebelum Masehi, di mana menurut sejarah Babylon, raja membantai atau membunuh banyak tentaranya sendiri. Ya, mungkin terjadi pergolakan atau pemberontakan pada saat itu sehingga dia membinasakan para tentaranya ini untuk meneguhkan otoritas, ya, kekuasaannya pada saat itu. Nah, peresmian dari patung emas ini akan memungkinkan seluruh daerah aneksasi, ya, atau raja di bawah pemerintahan Nebukadnezar menunjukkan kepatuhan atau kesetiaan kepada Raja Agung Nebukadnezar, termasuk Raja Yehuda pada saat itu, ya, karena kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Itulah cara yang dilakukan oleh Nebukadnezar untuk mengendalikan berbagai macam usaha pemberontakan dalam daerah kekuasaan yang luas, termasuk di dalam Daniel pasal 2 dari mimpi yang ia miliki. Berdasarkan Nabi Yeremia, ya, Raja Yehuda pada saat itu mengadakan perjalanan ke Babylon sesuai dengan undangan Raja Nebukadnezar dalam Daniel 3 ayat 2.
Kita lihat undangannya, Daniel 3:2 dikatakan, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang-orang mengumpulkan para wakil raja, daerah aneksasi kerajaan Babel, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Jadi undangan untuk peresmian, katakanlah, patung dari Raja Nebukadnezar itu. Nah, Yeremia mencatat, Raja Yehuda melakukan perjalanan ke sana. Kita lihat Yeremia 51 ayat 59. Pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahseah ketika Seraya pergi bersama-sama Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya. Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. Jadi kita lihat wakil daripada aneksasi kerajaan Babylon Yehuda adalah Sedekia. Dan Sedekia berangkat ke Babylon pada tahun yang keempat pemerintahannya. Kita baca ayat 8 sampai dengan 12. Pada waktu itu tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Orang Kasdim, Kasolim, ini pemuka agama atau juru bicara daripada kerajaan Babylon. Katakanlah demikian. Karena mereka ini orang-orang pintar yang bisa membaca bintang-bintang dan menilik langit. Yang dengan dasar itu mereka menyatakan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Mereka inilah pemuka agama, inilah yang menuduh orang Yahudi. Ya. Ayat 9, berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, harus sujud menyembah patung emas itu. Ayat 11 dan 12. Bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi. Kita tahu pada waktu penaklukan kerajaan Yehuda, banyak orang Yahudi yang ditawan ke Babel, orang-orang pilihan. Tetapi ayat 12 dikatakan ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Siapa mereka? Yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini diberikan kuasa untuk memerintah beberapa wilayah di Babel karena pengalaman dalam pasal atau peristiwa yang terjadi di pasal 2, di mana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab mimpi dari Raja Nebukadnezar melalui petunjuk Allah mereka. Nah, orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi kita lihat memuja dewa dan tidak menyembah patung emas. Jadi patung Nebukadnezar ini representasi dari dewa mereka. Ya, karena disertai dengan bunyi-bunyian, maka mereka harus memuja dewa mereka dan menyembah patung ini. Dengan kata lain, bahwa patung ini adalah berhala dari Raja Nebukadnezar atau pemuka agama kerajaan Babel, para Kasolim, orang Kasdim, yang menyembah dewa mereka, dewa utama mereka lah dewa Marduk. Nah, pada saat Nebukadnezar mendengar, ayat 13 dikatakan, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego ke hadapannya. Ya. Setelah orang itu dibawa, lalu ayat 14 berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Jadi kita lihat pada ayat sebelumnya dikatakan, apabila didapati orang tidak menyembah patung itu, langsung dilemparkan ke perapian. Tetapi di sini, orang Kasdim ini tahu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mengenal mereka. Ya, mereka ini orang-orang pilihan raja yang diberikan tugas untuk mengurus bagian-bagian daripada kerajaan Babylon. Oleh sebab itu mereka tidak dibuang langsung, dicampakkan langsung dalam perapian, tetapi dilaporkan kepada raja dan raja suruh membawa mereka dan raja bertanya apakah benar
Lalu ayat 15 dikatakan, ini terjadi semacam negosiasi, atau raja ingin mengajak kompromi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bunyinya demikian sekarang. Jika kamu bersedia, ya, semacam ada ajakan kompromi. Jika kamu bersedia, ya, dengar itu bunyi-bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gamus, dan lain sebagainya, ya, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu, ya. Tetapi jika tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena di hadapan orang banyak, para pemuka agama, ya, tokoh agama, katakanlah para kasdim atau kasulum ini, maka Nebukadnezar menambahkan kalimat terakhir dalam ayat 15. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Ya. Jadi kita lihat di sini, Nebukadnezar merasa dia lebih tinggi dari dewanya orang kasdim pada saat itu, ya, karena dia berkuasa, dewa Marduk. Bahkan dia menantang Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalimat terakhir daripada ayat 15 katakan, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku, sama dengan yang terdapat di dalam 2 Tawari 30:15 pada saat Sanherib mengepung kota Yerusalem, yang rajanya pada saat itu Raja Hizkia. Dia katakan, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku, lebih-lebih lagi Allahmu, Yahweh, itu tak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Jadi kalimat yang sama ini, yang pertama kali diucapkan oleh Raja Sanherib, ya, dan diulangi oleh Raja Nebukadnezar. Dan kita tahu Sanherib akhirnya apa? Tidak dapat menaklukkan Yerusalem. Dia pulang kembali, ya. Nah, peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, raja sepertinya tidak percaya kepada informasi yang disampaikan kepadanya, sehingga ia menyuruh membawa mereka ke hadapannya dan menanyakan langsung kepada ketiga pemuda Ibrani ini yang memegang jabatan tinggi dalam kerajaannya. Ternyata didapati benar, ketiga pemuda Ibrani ini tidak mengikuti perintah raja untuk menyewa patung itu sesuai dengan apa yang mereka yakini, ya. Mereka yakini, mereka percaya Allah mereka, Yahweh mereka yang memerintahkan di dalam Keluaran 20 ayat 4-5, ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tetap setia kepada apa? Kepada keyakinan mereka, karena prinsip-prinsip kebenaran yang mereka telah yakini. Sebagai penguasa yang ingin menunjukkan kekuasaan, ya, Nebukadnezar, oleh sebab itu dia ajak kompromi, jika kamu bersedia. Tetapi karena yang melihat orang banyak, para tokoh agama, maka ketegaran hatinya dia nyatakan, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Ya. Oleh sebab itu, ayat 16, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ya. Dengan kata lain, kalau kita bahasa sehari-hari, Tuhan sudah tahu Allah kami, seperti yang Tuhan alami dalam pasal 2, katakanlah demikian, ya. Ayat 17-18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi ini templakan yang keras buat Nebukadnezar yang berusaha untuk apa? Mengajak kompromi Sadrak, Mesak, dan Abednego di hadapan menteri-menterinya, di hadapan para pemuka agama Babylon pada saat itu, ya. Maka ayat 19, ya,
Karena jawabannya itu ya merupakan templakan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ayat selanjutnya, ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Ya, mungkin saja api yang panas itu membinasakan mereka, atau mungkin anak dewa yang akan dilihat oleh Nebukadnezar, ya, ada pada saat itu kesuciannya membinasakan tentara ini. Tetapi ketika orang itu yang Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkata dia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Mungkin kehadiran seperti anak dewa ini yang membinasakan tentara yang mengangkat dan melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian itu. Ya, karena kesucian anak dewa ini sehingga mereka binasa. Nebukadnezar tidak hanya melihat 3 orang yang ada dalam tungku perapian yang menyala-nyala itu. Akan tetapi ada 4 orang. Yang keempat itu seperti anak dewa. Yesus Kristus. Kristus yang sama. Yesus Kristus yang sama yang menampakkan dirinya kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia pula lah yang berjalan bersama Henokh dan berbicara dengan Nuh. Dia pula lah yang dijamu oleh Abraham pada waktu Sodom dan Gomora hendak dibinasakan. Dia pula lah yang bergulat dengan Yakub. Dan dia yang menampakkan diri pada Musa dalam semak belukar yang kelihatannya terbakar. Dia pula lah yang menampakkan diri di luar tembok kota Yeriko sebagai panglima tentara surga pada waktu Yosua hendak menyerang kota Yeriko. Sekali lagi, pintu gerbang surga terbuka untuk menolong dan mendukung umat-umat Tuhan yang setia kepadanya. Bentuk orang yang keempat itu seperti anak dewa, Yesus Kristus, yang selalu hadir di tengah-tengah umatnya yang setia. Ayat selanjutnya, ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkata, lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja dan para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Menarik, ya. Raja mengakui bahwa mereka melanggar titah raja karena Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 9-30. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Apa poin-poin yang bisa Anda ambil dari pelajaran yang singkat dan sederhana ini untuk menguatkan iman percaya saudara saya, untuk mempersiapkan saudara saya menanti kedatangan Kristus yang 2 kali?
Mari kita lihat, saya akan berikan, mungkin saudara juga dapat ambil beberapa poin, simpulkan sendiri di rumah. Pada waktu Daniel mengartikan mimpi patung tersebut dalam pasal 2, timbul dalam pikirannya rencana mengenai masa depan kerajaannya. Ia menetapkan bahwa kerajaannya akan tetap berdiri selama-lamanya. Tidak akan ada lagi kerajaan perak, perunggu, besi, dan 10 kerajaan besi bercampur tanah liat, bahkan kerajaan batu, seperti mimpi yang dialami. Dia akan mengganti dengan Babylon menjadi kerajaan kekal, seperti yang dia tulis dan tercatat di dalam Ancient Near Eastern Text, page 307. Ya. I erected there a stela, showing me as everlasting king. Kira-kira itu bahasa Inggrisnya, dan terjemahan bebasnya. Saya mendirikan di sana sebuah prasasti menunjukkan saya sebagai raja yang abadi. Jadi ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa peristiwa itu benar. Ya. Raja Nebukadnezar sekali lagi mengakui Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, mengakui Yahweh sebagai Allah yang Maha Kuasa. Baik dalam pasal 2 ayat 47, dia berkata kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja. Dan pasal 3 ayat 28, ya, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Ya. Jadi kita lihat sini, sebelum peristiwa itu, Raja Nebukadnezar merasa lebih tinggi dari dewa-dewa manapun. Dan pada kesempatan yang sama, para kasdim, ya, para pemuka agama ini, Kasulim ini, menuduh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Sebagian dari orang Ibrani yang setia tetap memiliki komitmen penuh kepada Allah mereka. Itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kita tahu, ya, orang-orang Ibrani yang ditawan dari kerajaan Yehuda itu banyak. Tetapi yang tetap berdiri teguh pada prinsip kebenaran hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang menuduh mereka adalah pemuka agama yang setia, ya, kepada Raja Babel dan kepada Dewa Babel. Peristiwa dataran Dura yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego akan terulang kembali di akhir zaman menjelang kedatangan Kristus kedua kali, di mana kekuasaan akan memaksakan satu sistem penyembahan atau perbaktian yang seragam kepada semua orang. Dan siapa saja yang menolak, akibatnya adalah kebinasaan, kematian. Banyak umat Allah, banyak orang mengaku pengikut Yesus Kristus, tetapi hanya sebagian atau sedikit saja umatnya pengikut Yesus Kristus yang menurut perintahnya, yang setia kepada hukum Allah, di mana hukum Allah itu yang tertinggi, ya, yang lebih penting perintah Allah daripada perintah manusia. Itulah peristiwa yang akan kita alami di akhir zaman ini, yang digambarkan oleh Daniel pasal 3. Kiranya pelajaran singkat ini dapat menguatkan iman percaya saudara dan saya hingga kedatangan Kristus kedua kali. Terima kasih. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin.